Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih yang sudah format namanya sudah yang belum mengganti, yang mendahului dengan nama peserta, mohon dapat diganti dengan nama perusahaan di depan. Diikuti dengan nama peserta. Peserta terus bertambah. Halo. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa kita mulai? Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Almira Sinantia dari WIR Group atau DEM ID. Ada juga Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung melalui Zoom meeting siang ini. Baik, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada siang ini, di mana kita akan melakukan sosialisasi BUMN Branding dan Marketing Award 2022. Saya dengan Evi Herawati dari BUMN Track akan menjadi moderator dalam acara siang ini. BUMN Branding and Marketing 2022 merupakan tahun yang ke-10 yang sudah diselenggarakan oleh BUMN Track, didukung oleh DEM ID atau WIR Group Asia. Dan tahun ini kita akan mengangkat tema Strong Brand Immunity to Stay Relevant. Dan agenda pada siang ini adalah penjelasan mengenai tata cara pengisian kuesioner. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Almira Sinantia dari DEM ID. Selamat siang Ibu Almira. Dan kemudian nanti juga ada opening speech dari CEO BUMN Track Bapak Samsudin Hadi Sutarto. Setelah nanti dilakukan pemaparan oleh Ibu Almira, kami membuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang mungkin masih ada yang belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan dan akan dijawab langsung oleh penyelenggara. Nanti bisa bertanya secara langsung ataupun mengetik di kolom chat. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada peserta, mohon dapat mengganti format nama, diawali dengan nama perusahaan dan diikuti oleh nama peserta. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan sambutan kepada peserta dalam acara siang ini. Pada Pak Toto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, ya, bisa bersama-sama untuk menyampaikan sosialisasi anugerah
Terima kasih pada kesempatan ini sudah hadir ada Bu Almira Sinantia dari DMID Wir Group dan kawan-kawan semuanya dari BUMN Track. Untuk tahun ke-10 ini kami dari BUMN Track melihat ya pandemi ini kelihatannya memang masih, karena Bu Almira juga di kantornya beberapa masih kena COVID juga, ya walaupun mungkin tidak terlalu berat ya, masih ada, tetapi pemulihan ekonomi ini, percepatan ini luar biasa ya. Walaupun mungkin di tengah situasi kemarin sempat ramai sampai hari ini juga ya, karena demo untuk BBM ya, karena naik gitu ya. Tapi saya lihat ekonomi luar biasa. Nah, apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, kita merasakan bahwa brand-brand yang ada di Bapak Ibu semuanya, baik secara corporate brand, yang apalagi sekarang beberapa sudah dilakukan holding juga gitu kan. Tetapi tetap bahwa sebagai brand dari company yang Bapak Ibu yang sudah punya pelanggan, ya punya customer ya, tetap harus diperhati ya, dengan tadi perubahan pola kerja, pola belanja ya, terus juga mengkonsumsi ya, bisnis dan jasa dari Bapak Ibu, baik itu produk maupun jasa, yang era yang sudah ke digitalisasi ini ya, yang sangat luar biasa. Nah, saya kira banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami dari BUMN Track dalam tahun ke-10 ini ingin mengukur ya, seperti biasanya daya saing yang di branding dan marketing yang telah Bapak Ibu kelola selama ini. Sejauh mana mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi bagi BUMN-BUMN dan anak perusahaan BUMN lainnya. Yang kedua, kami juga ingin memperkuat sebenarnya identitas brand dalam strategi dan posisi dan menjaga relevansinya kepada ya tren yang saat ini terjadi. Dan yang ketiga, memang kami BUMN Track selalu ingin mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu capai, terutama di dalam branding and marketing. Karena ini waktunya kita pendek ya, kita hanya 1 jam agar efektif juga, dan selanjutnya nanti ini kan sebenarnya relatif tidak berbeda Bu Almira ya dengan tahun yang lalu, tentang kategorisasinya ya, kemudian ada secara corporate, ada juga untuk CMO-nya ya. CMO-nya bisa oleh direktur marketing, direktur operasional, direktur komersial, atau oleh CEO-nya sendiri yang akan menyampaikan. Gitu. Di sini sudah hadir, terima kasih, ada 136 ya peserta, dan untuk pesertanya seperti tahun-tahun lalu sama, kami bagi antara BUMN, ya, terus kemudian ada anak perusahaan BUMN dan perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang TBK. Pada hari ini kami melakukan sosialisasi 14 September 2022. Ini bukan 15 ya, mungkin di sosialisasi yang dibagikan 14 ya. Kemudian batas akhir pengembalian kuesioner itu tanggal 12 Oktober nanti. Kemudian penjurian dan presentasi peserta tanggal 20-28 Oktober 2022 secara online ya. Kemudian penghargaan akan kami sampaikan pada 9 November 2022 di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta. Prosesnya nanti mengenai jawaban kuesioner mungkin nanti Bu Almira akan sampaikan ya. Sebenarnya lebih singkat. Ke depan kita sebenarnya lebih kepada bagaimana untuk memastikan presentasinya Ibu ya. Jadi syukur bisa ditunjukkan dengan branding dan marketing yang sudah Bapak Ibu lakukan. Untuk persingkat waktu kami akan segera serahkan kepada Bu Almira. Terima kasih atas partisipasi dan peran serta Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas sambutannya. Dan untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Almira untuk memberikan penjelasan mengenai teknis pengisian kuesioner dan hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta Ibu. Silakan kepada Ibu Almira.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatannya bisa menjadi bagian kembali dari BUMN Branding and Marketing Award 2022 yang ke-10. Tetap luar biasa BUMN Track ya, konsisten terus dengan programnya yang tentu sangat mendukung untuk seluruh BUMN ini betul-betul bisa terus terdepan dalam branding and marketing masing-masing perusahaannya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Toto bahwa memang kalau dikatakan pandemi sudah berakhir, kita sempat berpikir memang pandemi sudah berakhir nih. Tapi kok ya tetap aja ada yang masih sakit, masih tumbang. Ini beberapa tim saya juga baru hari pertama, hari kedua ini juga kan tumbang COVID ya. Alhamdulillah tidak berat, tapi masih ada dan menyerang ke orang-orang yang immunity lagi rendah gitu kan, lagi terlalu capai, struggling so many things, juggling many things, sampai akhirnya imun turun, virus masuk dan akhirnya terinfeksi. Nah, sebetulnya itu yang menginspirasi dari tim BUMN Track dan juga WIR DMID. Hal yang sama tuh juga sebetulnya ada korelasinya dengan brand. Tidak terbayang selama 2 tahun ini gitu kan, brand itu diterpa oleh virus ya, bertubi-tubi berbagai macam challenge. Kalau kita bilang itu masalah, sebetulnya we can always see the opportunity behind it ya, tapi it was still a challenge. Dan terlihat sudah betul-betul brand yang memang masih bertahan, bahkan makin kuat itu karena imunitasnya terbentuk dan semakin tinggi gitu kan. Bahkan tidak sedikit brand-brand yang kemudian malah mengembangkan banyak hal baru karena dengan imunitas yang tinggi tadi bisa see other opportunities juga gitu. Nah, untuk tema tahun ini sebetulnya kita ingin mengangkat bagaimana sih ya brand itu bisa menjadi brand yang kuat, yang memiliki imun yang kuat, yang bisa terus bertahan apapun challenge-nya. Challenge itu juga bisa datang dari internal maupun dari eksternal, it's the same. Dan brand immunity yang kuat ini selalu pasti diperlukan untuk brand tersebut bisa stay relevant. Jadi tidak tertinggal dari masanya, tetap bisa terus kekinian. Kekinian kan juga bukan berarti harus selalu modis gitu ya, tapi memang dengan siapa brand tersebut berbicara, touch point-nya seperti apa, itu bisa selalu keep up gitu ya dengan perubahan dunia ini yang semakin cepat tentu diakselerasi karena adanya pandemi. Nah, dari sini sebetulnya ada sedikit penjelasan. Next slide-nya mungkin. Oke. Jadi perubahan tren dalam berbisnis yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir ini dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengaruh perkembangan teknologi digital. Dan wadah kreativitas yang telah membuka banyak landscape bisnis baru yang menuntut pelaku bisnis atau brand untuk terus berinovasi. Dengan strong immunity tadi gitu ya, bukan hanya bertahan, malah banyak brand yang terus-menerus malah melakukan pertumbuhan atau bahkan business expansions. Nah, inovasi brand dalam mempertahankan strategi dan posisi untuk menjaga relevansi pada industri telah menjadi tantangan dengan banyaknya pergerakan pasar. Persaingan di tengah market ya, atau pasar yang semakin sengit bahkan menjadi market leader yang dapat bertahan dengan ide-ide baru dan dinamis, itu menjadi kunci dalam mempertahankan identitas sebuah brand. Dan bukan hanya ide-ide sebetulnya, tapi juga penerjemahan dan implementasi ke keseharian brand tersebut. Nah, dengan ini BUMN Track dan didukung oleh WIR Group dan DMID menyelenggarakan award yang ke-10 pada tahun 2022 ini dengan mengangkat tema Strong Brand Immunity to Stay Relevant.
Kemudian objektifnya sebetulnya adalah pertama, untuk mengukur daya saing para pelaku branding dan marketing BUMN untuk bertukar ide, pemikiran, pengalaman, dan tentu menjadi inspirasi untuk yang lain. Kemudian memperkuat identitas brand dalam strategi dan posisi dengan menjaga relevansi pada tren terkini. Bahkan kalau di luar dari tren ini bisa menjadi seorang inovator, that's even better ya. Memberikan apresiasi kepada BUMN yang telah menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dalam menghadapi kompetisi persaingan pasar global dengan inovasinya di bidang branding and marketing. Pesertanya tentu yang ada di sini semua, kami harapkan semuanya juga berperan menjadi peserta yang aktif, BUMN, anak perusahaan, BUMN, dan juga perusahaan BUMN TBK. Kemudian timeline-nya, jadi ini adalah timeline untuk sosialisasi yang dilakukan pada hari ini. Kemudian diharapkan batas akhir pengembalian kuesioner itu pada tanggal 12 Oktober, yang sebetulnya diharapkan pengembalian kuesioner itu dapat diterjemahkan dalam menjadi bentuk presentasi instead of hanya berupa isian kuesioner Bapak Ibu. Jadi apabila pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jelaskan setelah ini itu bisa dirangkum, disummarize, itu menjadi sebuah materi presentasi PowerPoint, probably mungkin ya 10 maksimum 15 halaman itu bisa menjadi lebih menarik untuk kami nilai. Kemudian penjurian dan presentasi akan dilakukan tanggal 20 sampai tanggal 28 Oktober online atau via Zoom conference, dan acara penyerahan award di tanggal 9 November yang akan dilakukan insya Allah di Golden Ballroom The Sultan Hotel. Pada tahun ini, Ketua Dewan Juri akan diemban oleh Bapak Daniel Surya selaku Co-founder and Executive Chairman dari Weir Group. Kemudian ada jajaran Dewan Juri yang saya hormati, yang kami semua hormati, Dr. Handito Yuwono, Prof. Budi Haryono, Prof. Dr. PM Budi Haryono, Dr. Agus Nurdin, Bapak Final Prananta, saya sendiri, selaku praktisi branding dengan Grace Anastasia, Mas Sulistyo Sutan Banuara, Dr. Heri Margono, Bapak Ahmed Kurnia, Bapak Ahmed Husaini, dan juga Bapak S.H. Sutarto, Pak Toto. Nah, aspek-aspek penilaian yang akan kami nilai untuk tahun ini, yang pertama adalah aspek BUMN Branding Award dari sisi brand strategi, identity, communication and activations, dan juga digital branding. Kemudian 2 aspek marketing, yaitu creative communications and implementations, dan juga teknologi enhancement. 2 aspek global branding and marketing, yaitu global brand and marketing strategy dan international recognitions. Jadi 3 kategorisasi ini masih sama dengan tahun lalu. Ada 1 yang baru, yaitu 2 aspek strong brand immunity to stay relevant, yaitu staying in line and consistent with the brand strategy in a variety of brand activations. Dan yang kedua, maintaining the brand equity in both local and international collaborations. Lalu last but not least, 4 aspek the best CMO BUMN Branding and Marketing Award yang dinilai dari pertama, Creative Marketing Initiative, Leadership and Teamwork yang kedua, yang ketiga, Personal Communications, dan yang keempat, Corporate Marketing Performance. Ini pun kategori yang masih sama dengan tahun lalu. Jadi ada 1 yang berubah, yaitu dari sisi brand immunity to stay relevant. Kemudian saya coba jelaskan satu persatu. Mungkin singkat saja karena ini kemudian bisa dibaca setelah ini masing-masing. Oke. Yang pertama, dari brand strategi, sebetulnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemancing Bapak Ibu. Ketika kita mau menjelaskan brand kita ini punya strategi besaran seperti apa. Jadi pertanyaan besarnya simple, sebetulnya uraikan strategi brand perusahaan Anda. Kalau butuh pointers, bisa dilihat dari beberapa pointers yang ada, namun tidak menutup hanya ini saja Bapak Ibu. You can explain more
dan semakin jelas penjelasannya, semakin relevan juga kita dapat menilai. Biasanya untuk brand strategi, pointers-pointers pentingnya memang perlu kami pahami sebagai juri itu sebetulnya bisnis objektif dari perusahaan itu apa, jangka pendek, menengah maupun panjang. Karena kita tahu bahwa brand itu ada, fungsinya adalah untuk menjadi kendaraan perusahaan untuk bisa mencapai bisnis objektif tersebut. Setelah itu bisa dilengkapi dengan kondisi industri dan dampaknya pada brand, tantangan-tantangan yang ada, perkembangan nilai-nilai atau evolving values, kekuatan brand dan peluang atau opportunity yang bisa diraih, tujuan atau esensi dari keberadaan brand, kenapa brand ini ada, bukan perusahaannya ya Bapak Ibu ya, tapi the brand itself, kenapa harus ada, dan persepsi reputasi apa yang ingin dibentuk, persona atau karakter, dan lain-lainnya. Jadi bisa 1-2 poin, bahkan di luar ini pun silahkan dijabarkan. Kemudian berikutnya untuk brand identity atau identitas brand. Tadi kan brand strategi ya Bapak Ibu. Brand strategi itu biasanya menjadi pagar ketika brand identity ini dibuat gitu. Pasti punya logo, pasti punya warna, visual language, icon system, hal-hal untuk membantu perusahaan atau brand mengkomunikasikan message-nya. Jadi dari sini bisa diuraikan pertama makna dari identitas visual brand sebagai penerjemahan dari strategi brand Anda. Jadi kalau di sini yang kami harapkan ada uraian yang memang relate dengan jawaban Bapak Ibu tadi di sesi brand strategi gitu. Jadi bukan hanya warna merah karena cerah gitu ya, atau biru karena kredibel, tapi apa hubungannya dengan brand strategi yang memang sudah ada. Kemudian uraikan juga 3-5 nada utama atau tone of voice yang digunakan ketika mengkomunikasikan brand Anda dalam lisan maupun tulisan. Bahwa identitas brand itu kan mungkin kalau untuk sekarang banyak yang menganggap identitas brand adalah sesuatu yang kasat mata saja atau visual. Warna, logo, bentuk, biasanya ada yang namanya CI atau Corporate Identity Guideline, GSM gitu. Tapi sebetulnya identitas brand juga berupa kata-kata. Bagaimana brand tersebut mengemas messaging lewat verbal, lewat vocabulary yang tepat untuk brand tersebut. Nah, itu juga mohon dijelaskan apakah ada nada-nada tertentu yang memang digunakan brand dalam berkomunikasi kesehariannya. Kemudian yang ketiga, brand communications dan activations. Setelah brand memiliki strategi, kemudian memiliki identitas baik visual maupun secara tone of voice, maka brand mulai akan berkomunikasi. Jadi di sini bisa dijelaskan bagaimana strategi komunikasi dari brand Anda, termasuk penjelasan berbagai touch point yang digunakan. Karena tidak semua brand berkomunikasi di channel-channel yang sama. Maybe there's an explanation also kenapa channel-channel tersebut yang digunakan sebagai channel utama dalam komunikasi. Kemudian bisa juga dijelaskan apabila ada inisiasi aktivasi brand sehingga dapat membangun ikatan emosional yang lebih kuat lagi dengan audiens. Karena kita pahami creating brand, building brand itu tujuan utamanya itu kan sebetulnya untuk membangun hubungan emosional dengan stakeholder kita, baik internal tim maupun eksternal. Jadi ada beberapa pointers kalau misalnya bisa di-share berbagai media yang digunakan, corporate event mungkin and partnership, mungkin ada brand experience atau ada cabang, bisa dijelaskan cabangnya kalau ada, atau apabila ada brand yang memiliki program dengan media, menggunakan influencer, kenapa menggunakan influencer tertentu, apa strategi di belakang itu, apabila punya mobile applications, dan lainnya, beragam. Kemudian yang keempat, dari segi digital branding.
Jadi bisa diuraikan juga lebih spesifik lagi pengembangan brand melalui kanal digital yang telah berhasil membangun relevansi dengan audiens. Nah, ini adalah metode penilaian kami masing-masing 25%, bisa dibaca lebih detail deskripsi masing-masing apabila ada hal-hal yang kurang dipahami perihal masing-masing istilah. Lalu ada kategori marketing awards. Dari kategori marketing awards ini ada 2 yang utama. Yang pertama adalah creative communications and implementations. Yang kedua adalah technology advancement. Cukup straightforward bahwa untuk di bagian creative communication and implementations perlu diuraikan saja kampanye komunikasi brand yang dijalankan sebagai bentuk penerjemahan strategi brand. Jadi apakah di tahun lalu ada major campaign atau ada product campaign atau ada corporate campaign tertentu gitu ya, dengan konsep dan idenya menurunkan ke berbagai touch point-nya seperti apa, karena dari satu campaign yang ada ketika diturunkan ke YouTube, social media, dan touch point lain bisa jadi diterjemahkan dengan bahasa yang berbeda. Sampai ke penggunaan e-commerce bila ada. Jadi ini bebas saja Bapak Ibu bisa betul-betul diuraikan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. Kemudian untuk teknologi advancement ini bisa diuraikan lebih dalam apabila ada penggunaan teknologi digital yang memang dipilih oleh perusahaan. Kalau bisa di luar dari teknologi-teknologi yang pada umumnya sudah menjadi hygiene factor kita, misalnya website itu kan sudah istilahnya menjadi bagian dari corporate communications gitu ya, social media itu mungkin sudah masuk ke creative communication and implementations. Jadi di teknologi advancement ini kami ingin mengetahui lebih dalam apabila ada memang teknologi terbaru, terkini, atau yang berbeda yang memang digunakan untuk membangun ikatan emosional yang lebih dalam dengan stakeholder. Baik, ini adalah penilaian 50-50, jadi bagaimana dari creative communication and implementation ini bisa tercipta brand yang memorable. Kemudian dari teknologi advancement juga bisa meningkatkan sisi kompetitif brand dan berhasil dalam objektifnya. Kemudian dari kategori Global Branding and Marketing Awards masih sama juga. Jadi yang pertama penjelasan strategi perusahaan dalam mengembangkan brand dan pemasaran secara global. Dan ini bisa melalui apapun yang memang dilakukan oleh perusahaan, baik itu peluncuran produk, mungkin media komunikasi, dari segi PR, partnership, dan lainnya. Jadi ini juga bebas saja sesuai dengan masing-masing perusahaan, serta apabila ada international recognition atau penghargaan yang pernah diterima oleh brand Anda, ini juga bisa disampaikan. Berikutnya masih sama. Kemudian yang berikutnya adalah kategori strong brand immunity to stay relevant. Page-nya mundar-mandir ya, agak bingung. Oke, jadi dari sini bisa dijelaskan inisiasi kolaborasi yang dilakukan oleh brand Anda. Staying in line and consistent with the brand strategy in various brand activations. Yang kedua, maintaining the brand equity in both local and internal collaborations. Ini sebetulnya bisa sangat diuraikan apa yang terjadi selama pandemi ini apabila ada pengalaman-pengalaman khusus yang dialami oleh brand dan ternyata it came out stronger and bigger gitu ya, or even more diverse. Nah, ini juga mungkin bisa disampaikan di sini. It's a very broad, jadi we don't want this to be very specific dalam arti pertanyaannya juga spesifik. Jadi ini bebas aja Bapak Ibu, intinya dijelaskan pengalaman menjaga brand dan juga bagaimana brand ini bisa bertahan relevan hingga saat ini melewati masa pandemi. Oke, next-nya.
Kategori terakhir, Best CMO Branding and Marketing. Itu yang pertama dilihat dari Creative Marketing Initiative, Leadership and Teamwork, Personal Communications, and Corporate Marketing Performance. Jadi dari Creative Marketing Initiative, bagaimana this leader bisa memiliki inisiatif yang segar pemasaran identitas brand. Kemudian dari leadership dan teamwork juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menggerakkan organisasi dan memotivasi setiap anggota tim, karena dipahami bahwa tidak semua orang paham akan menjalankan atau pentingnya menjaga brand, sehingga ini juga apabila ada leader yang memang betul-betul bisa memiliki pengaruh yang kuat dalam hal ini, bisa menggerakkan seluruh organisasi untuk bisa menjaga brand performance, ini luar biasa. Kemudian dari personal communications juga beliau efektif dalam berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan antar stakeholder baik internal maupun eksternal guna meningkatkan performa pembangunan dan pemasaran dari brand. So personal communication is also key. Last but not least, dari segi corporate marketing performance, secara corporate memiliki keberhasilan dalam melakukan pembangunan dan pemasaran brand sesuai dengan strategi dan bisnis objektif yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Itu masih sama, jadi overall demikian. Ini ada sedikit ketentuan umum, jadi masuk ke seleksi tahap 1, jawaban kuesioner diisi dengan ketentuan dengan font Calibri spasi 1, panjang jawaban kuesioner yang dipresentasikan maksimal 20 halaman. Ini kami batasi Bapak Ibu karena kami lebih melihat dari sisi pointers yang essentials. So it doesn't have to be a big essay. It can also be created with lots of imagery, with just pointers, karena nanti yang kami nilai juga dari cara dokumen ini dipresentasikan seperti itu. Kami harap ada tanggal penting untuk pengumpulan tahap 1, which is di hari Rabu, tanggal 12 Oktober, bisa ditujukan ke Sekretariat BUMN Branding and Marketing Awards, tercantum emailnya. Kemudian, formulir pendaftaran, dan itu saja dari kami. Dari saya, apabila ada pertanyaan terkait materi, presentasi atau kuesioner, feel free to ask, kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Almira, terima kasih banyak atas paparannya yang rasanya sudah cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita persilahkan kepada para peserta yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan bisa disampaikan. Di sini masih ada Ibu Almira dan ada Bapak Samsudin Hadi Sutarto juga yang akan siap menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Boleh disampaikan langsung atau mengetik di kolom chat juga boleh, nanti kami bacakan. Silakan. Diingat ya Bapak dan Ibu untuk materi presentasi maksimal 20 halaman ya tadi Ibu Almira ya, agar tidak terlalu panjang untuk pemaparannya, karena nanti poin utama yang dinilai ketika nanti melakukan wawancara langsung di hadapan para dewan juri dari pointers yang sudah disampaikan di materi. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak dan Ibu. Halo Bu Evi. Salam kenal Bu, saya dari PTPP, mau bertanya boleh ya Bu? Oke. Boleh, silakan langsung Ibu, dengan Ibu Aulia. Iya, betul. Ini kan, tadi kalau dia ada 5 kategori besar ya, berarti ya. Nah, itu nanti ketika kita membuat si materi yang maksimal 20 halaman itu berarti satu materi sudah menjawab dari 5 kategori tersebut. Gitu ya? Aja deh, Mbak. Dan berarti nanti yang memutuskan makin kecil ya sekarang.
Ibu Hetty, mohon maaf, bisa di-mute. Oke. Iya, Silakan sorry. Ibu Aulia. Iya, sorry. Sama berarti tadi kan pertanyaan pertama, apakah si 20 slide tadi itu sudah mewakili 5 kategori besar? Dan pertanyaan kedua adalah, nanti yang memutuskan kami ini cocoknya masuk di kategori 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah dari panitia atau dari kami mengusulkannya? Terima kasih. Baik, Ibu Aulia, terima kasih pertanyaannya. Ibu Almira bisa dijawab mungkin ya, ada 2 pertanyaan di sini, Ibu. Mengenai materi tadi, yang 5 kategori dan siapa yang menentukan. Baik, Silakan, Ibu. saya akan mencoba menjawab nomor 1 ya, Bu Evi. Nanti yang nomor 2, izin Bu Evi bisa bantu jawab. Kalau dari nomor 1, yes, kalau bisa dari 20 halaman itu sudah bisa mencakup semuanya. Maka itu yang perlu dipresentasikan betul-betul esensi atau pointers-pointersnya, perbanyak imagery mungkin. Sebetulnya tidak harus plek 20 sih. Artinya kalau memang butuh sedikit banyak lebih atau kurang dari 20 is okay. Tapi objektif utamanya sebetulnya bukan di angka 20-nya Bapak Ibu, tapi di ketepatan dalam menyampaikan pointers-pointers utamanya sehingga presentasi dapat tetap dilakukan secara efektif, efisien, tidak boring gitu kan, dan tetap menarik nih untuk kita diskusikan seperti itu. Demikian, silakan Ibu Evi. Baik, terima kasih Bu Almira. Cukup jelas ya jawaban untuk nomor 1 ya Ibu Aulia ya. Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin di sini Pak Toto yang lebih tepat untuk menjawab. Silakan Pak Toto. Terima kasih Bu Aulia. Jadi sebenarnya kami kan menilai dari aspek penilaian ya. Di situ kan ada brandingnya, ada marketingnya. Jadi kalau dari materi presentasi itu bisa menyampaikan semuanya, nanti juri akan menilai Bu. Karena kan dari poin-poin itu kan udah jelas gitu. Jadi kalau ada poin tidak dijelaskan oleh pihak BUMN, wah saya tidak merasa kuat kok di ininya di satu aspek gitu ya, dari segi brand identity-nya sebagainya, ya berarti kan tidak akan muncul. Nah, tidak akan dijelaskan, otomatis di situ juga tidak akan masuk ke nilai. Jadi memang nanti juri lah yang akan menilai secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh peserta Bu. Jadi otomatis ini kita menilai keseluruhan dari yang itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin saya akan membaca di kolom chat dulu, Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan di sini dari Bapak Firdaus, BRI NS. Untuk pengisian brand activation atau brand communication, itu boleh ambil case di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada batasan tahunnya? Terima kasih. Silakan Ibu Almira. Jadi untuk case-nya boleh tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya gitu Bu, apakah ada pembatasan? Iya, karena kita di tahun 2022 ini temanya, jadi kalau bisa 1 tahun ke belakang. Karena kalau 1 tahun sebelumnya itu seharusnya sudah masuk ke agenda kita yang ke-9 kemarin, 2021. Baik, jadi cukup jelas ya untuk case-nya karena ini diselenggarakan di tahun 2022 dan temanya kan pasti mengikuti setiap tahun berubah-berubah ya Ibu. Yes, jadi betul. Dibatasi untuk case-nya dibatasi dalam 1 tahun belakangan ini. Demikian ya dari Bapak Firdaus dari BRI Asuransi ya Pak ya. Oke. Lalu selanjutnya ada Bapak Randy dari Bulog, izin saya bacakan. Nah, untuk kuesioner, apakah harus dalam bentuk narasi, format Word, atau materi presentasi dalam bentuk PowerPoint? Mohon penjelasannya. Silakan Ibu atau Bapak. Baik, terima kasih. Diharapkan dalam bentuk presentasi PowerPoint supaya lebih menarik
untuk kita diskusikan bersama-sama dan untuk dipresentasikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi dibuat sekreatif mungkin juga ya Bu ya? Yes. Semenarik mungkin. Okay. Betul. Kalau bisa setiap page-nya ketika page after page kita kayak wow, ini apa baru lagi gitu kan. Diisi dengan konten-konten yang menarik. Nah, itulah bedanya BUMN branding dan marketing mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi Jangan lebih dibuat inovatif, kayak disertasi. lebih kreatif. Betul. Yes. Ya. Mohon menjadi perhatian para peserta Bapak dan Ibu dari sekarang mulai merancang materi presentasi. Baik, apakah ada lagi? Betul. Ini ada lagi Bu dari PT LEN dengan Bapak Henry. Pertanyaannya adalah izin total 20 halaman itu untuk masing-masing kategori atau keseluruhan kategori maksimal 20 halaman. Silakan Bu Almira. Iya, sebetulnya ini tadi sudah terjawab ya, kalau bisa untuk semua kategori yang diikut sertakan. Apakah memang harus tank di angka 20? Sebetulnya enggak juga. Kita harus melihat objektif utamanya terlebih dahulu, bahwa objektif utamanya itu adalah supaya presentasi ini tetap menarik, tidak terlampau lama, tidak membosankan, bisa on point ke poin-poin pentingnya gitu, esensi-esensi yang menariknya, seperti itu. Kalau bisa di keep all under 20, that be great. Kalau tidak, silakan disesuaikan, tapi mengingat tetap membuat presentasi menarik. Baik, terima kasih. Jadi angka 20 itu bukan menjadi patokan, itu maksimal mungkin ya Bu ya, batas maksimal. Tidak mengikat, tidak mengikat, tapi objektifnya adalah itu. Baik, jangan juga ada 5 kategori, jadi masing-masing kategori 20, jadi 100 ya Bu. 100 ya, panjang ya. Panjang. Satu perusahaan. Terus tulisan semua, waduh. Baik. Ada lagi dari Bank BTN dengan Bapak Vicky Elanda. Pertanyaannya adalah, untuk satu kategori, apakah bisa submit 2 aktivitas yang berbeda? Terima kasih. Bisa. Oke. Ya, itu menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Jadi tadi juga pertanyaan dan case study-nya, kita juga pertanyaannya mostly pertanyaan uraian atau sebutkan betul-betul mengikuti dengan kondisi masing-masing gitu. Very open. Jadi very open ya Bu, sangat bisa sekali ya Pak dari sangat Bank bisa sekali. Pointers yang ada itu hanya untuk membantu ya, takutnya ada yang stuck gitu, bingung ini harus mulai dari mana. Ya. So the pointers will help to kickstart aja, tapi setelah itu bebas. Dari nanti presentasi di hadapan dewan juri itu ya Bu ya, akan berkembang di sana. Betul. Baik. Betul. Ada lagi nih raise hand dari Ibu Belinda dari PT Pertamina Retail. Silakan Ibu, mau bertanya langsung. Ibu Belinda dari Pertamina Retail, silakan. Izin Ibu, saya dari Belinda Pertamina Retail. Tadi maaf masuknya terlambat. Nah, untuk yang 5 kategori kita sudah terlewat tadi presentasinya. Boleh dapat nggak bahan presentasi sosialisasi barusan? Terima kasih, itu aja. Kita share di kolom chat juga ya Ibu ya. Jadi kita update lagi nanti. Silakan nanti boleh di-download. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Kita buka di ini. Oke. Masih ada Bapak dan Ibu. Mumpung di sini masih ada Ibu Almira. Nanti kalau udah proses penjurian, gantian Bu Almira yang nanya ya Bu. Betul. Sekarang silakan. Saya yang ditanya, bebas. Iya. Di kolom chat ada gitu. Di kolom chat. Untuk bahan yang tadi disampaikan, saya
kita share ya di sini. Baik, ini ada lagi dari Bu Susana. Yang dimaksud tone of voice itu bagaimana ya? Apakah bisa dijelaskan lebih detail? Silakan Ibu. Baik, tone of voice itu adalah nada bicara ketika kita berkomunikasi. Pada prinsipnya seperti itu. Seperti halnya kita manusia ketika kita berbicara dengan teman, atau ketika kita sedang melakukan presentasi, atau ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu nada bicara kita pun berbeda. Menyesuaikan dengan siapa kita bicara. Nah, brand pun seperti itu. Istilahnya ketika brand ini berkomunikasi di social media, mungkin di company profile, di campaign, atau di TVC, itu juga pasti memiliki nada bicara yang berbeda-beda. Dan itu biasanya ada sesuai dengan strategi branding. Contohnya, apabila brand ini memang harus terkesan betul-betul kredibel, besar, profesional, maka ada vocabulary tertentu yang harus ada di dalamnya gitu ya, kata-kata yang berbau profesional, yang berbau lebih serius, tidak bisa fun, tapi bukan berarti walaupun perusahaan BUMN tidak bisa berkomunikasi lebih fun, contohnya gitu ya. Apabila brand tersebut, let's say if we give an example, misalnya dari telco company, misal telco company yang akan banyak menyentuh retail, dan brandnya distrategikan memang harus lebih approachable, sehingga nada bicaranya harus bisa lebih relatable dengan target audience-nya yang mainly generasi muda misalnya. Jadi mungkin lebih fun, lebih casual, lebih down to earth, seperti itu. Nah, pasti kan masing-masing perusahaan punya brand strategi yang kemudian harus diturunkan ke komunikasi secara verbal. Nah, itu adalah istilahnya konsep besar dari tone of voice atau nada bicara. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Almira. Jadi ini tetap berkaitan dengan brand tadi ya Bu ya. Betul, menjadi salah satu identitas brand. Baik. Selanjutnya ada dari PT Garam, ini ada Ibu Elvinda. Pertanyaannya adalah, apakah presenter ada ketentuannya, misalkan jabatan tertentu? Ini mungkin juga nanti bisa dibantu oleh Pak Toto untuk menjawab. Juga Bu Almira, silakan. Jadi untuk yang presentasi sebaiknya tadi langsung direktur marketing atau ya CEO-nya gitu, karena dia akan lebih presif dan akan menjadi bobot penilaian bagi kategori CMO juga ya. Karena kan CMO nggak mungkin kalau yang presentasinya bukan CMO-nya. Jadi itu apa? Setuju, itu juga sangat bisa mencerminkan ya Pak Toto ya keseriusan dari perusahaan dalam mengikuti awards ini, karena ini kan betul-betul kita bisa menangkap esensi dari perusahaan tersebut through the CEO or the CMO, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi kembali diulangi untuk ada kategori CMO di sini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti yang presentasi wajib CMO-nya, nggak bisa diwakilkan. Jadi semoga
para CMO nanti bisa menyediakan waktu untuk melakukan presentasi di BUMN Branding and Marketing Award 2022. Baik, Ibu, ada lagi pertanyaan dari Aero Wisata dengan Ibu Wulandari. Pertanyaannya adalah, kami cucu perusahaan BUMN, apakah masih boleh mengikuti ajang awarding ini? Silakan Bapak dan Ibu. Cucu ini Pak Toto, silakan Pak. Ya, karena dengan adanya holding ini sekarang, otomatis kan anak ya cucu ya. Jadi kita masukkan saja kategori semuanya di anak perusahaan, ya, anak perusahaan BUMN. Selama mereka memang kan punya kewenangan sendiri kan dalam membangun brandnya, bagaimana menghasilkan marketingnya. Tetap saja kan walaupun cucu kan ditargetkan juga untuk profit dan sebagainya kan dengan brand dan marketingnya. Sehingga kita masuk di kategori di anak perusahaan gitu. Oke. Baik. Jadi tetap bisa ya Pak ya masuknya di kategori anak perusahaan ya Pak? Ya. Boleh, jadi silakan yang masih ada cucu perusahaannya boleh diinformasikan untuk mengikuti Branding and Marketing Award. Masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Kita sudah jam 3 lewat. Alhamdulillah sampai saat ini partisipannya sudah ada 173. Semoga nanti yang mengikuti ya lanjut mengisi kuesioner dan ikut proses penjurian juga tetap banyak ya Bapak dan Ibu. Luar biasa. Di itu kan juga ada ya kalau nanti masih ada pertanyaan di email ya dan kontak personnya. Iya betul. Sekretariat ada ya. Betul Pak, boleh. Jadi nanti ini kan yang materi kuesioner ini kita sampaikan tadi di kolom chat dan mungkin nanti kalau ada yang japri WA juga akan dijelaskan ulang. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan mungkin sekarang belum kepikiran ya Bapak dan Ibu ya, nanti bisa lanjut deh. Kita komunikasi by WA mungkin ya. Nanti dengan Ibu Linda atau ada Bapak Bergas atau Ibu Titi atau Ibu Desi dari BUMN Track. Dari DMID juga ada Ibu Giska yang bisa membantu memberikan penjelasan. So, bagaimana Bapak dan Ibu, Pak Toto, Ibu Almira? Ya, foto bersama aja yang penting. Sudah cukup ya? Ya. Jadi baik, dengan ini kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam sosialisasi branding BUMN Branding and Marketing Award 2022. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kurang lebih 1 jam ini penjelasan mengenai pengisian kuesioner. Semoga nanti ke depan langkahnya dimudahkan ya Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner dan jangan lupa harus menarik seperti yang tadi Ibu Almira sampaikan untuk materi presentasinya. Sebelum menutup acara, kita boleh foto keluarga dulu nih, foto bersama dulu. Tolong dibuka yang masih kameranya. Oh, ini ada 7 slide ya. Karena pesertanya juga cukup banyak nih 171. Kita foto 7 kali. Nanti dipandu oleh Ibu Linda. Silakan Bapak dan Ibu yang kameranya masih tertutup. Open cam semua. Ibu Linda silakan di Linda aja. Baik, 7 kali foto Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kak, nggak bisa ini. Iya. 2. Yang kedua. 1. Udah kebuka sebelum? 2, 3. 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Nggak ada yang kebuka kan? Harap bersabar. Oke, terima kasih. Cukup panjang sesi foto ini sampai 7 slide. Terima kasih kepada Ibu Linda.
sudah membantu dokumentasi. Baik Bapak dan Ibu, demikian saya Evi Herawati mohon pamit, mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin live, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ibu Almira, terima kasih Bu. Langsung kan? Iya kan udah selesai. Bapak Didik, terima kasih. Nah, Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Bu Linda, Mbak Didik. Ya Bu, izin live ya Bu Evi, Bu Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Pak Didik Permadi, terima kasih. Ibu Anastasia, terima kasih. Nggak screen dulu. Ibu Rima, PT Pos Indonesia. Terima kasih, Bu. Sofia. Ini Didi, Pak Didi. Pak Didi Permadi. Di mute Pak Didi. Iya. Yeah. Halo Pak. Bu? Baik Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, siap. Ikut ya Pak. Insya Allah Bu. Lanjut. Linda. Ya, Pak. Dadah. Ibu Titi. Silakan Bu, disapa Bu. Bapak Bergas, mana wajahnya Pak Bergas? Oh, belum pernah keluar yang itu. Pak Bergas cuma namanya. GMF TWC. Itu namanya. Pelni. Ya.